wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngetikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Corok ini saiki kena ham, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah, coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiyasno Rabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham nggih maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk apa cara gini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wa nahnu junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wa bu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh ya sahabat ya ono sing takok ngene Mas Abu. Ya Ummul Mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki rengokno. Jare udah lucu. Aja takok aku, mari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Gak ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok mbek Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan ndak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan coba kalau enggak ada Aisyah, ya takok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya enggak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shalla fihi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu enggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroi terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa? Tahir. Itu semua riwayat dari siapa juga? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Tapi misalnya
bojomu, bojone sing ning kene kabeh. Iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Dadi mbah bojoku iku boleh nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek ngono. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ora, Gus? Aja rasani ngarepe wong akeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang dibahas ana halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Fat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau ndak ya ndak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahab tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu ndak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh ya. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh asal bar subuh urung sarapan urung ngopi, bar ngopi ya ora oleh sembrono. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ngono ana seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus muni kot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Dadi aku roh Nabi poso sida yo tak bolak-balik. Ra sida yo tahu bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ra sida. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Iku bojo tenan kan iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rada bejo. Kulo nu sering nggih Mas disowani tiyang mok takok ngene ya rada kurang ajar ning takok rada kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus kok saged nggih bojone jenengan ngaji mbek jenengan nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene kok. Dekne iku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula ambek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahhab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang takok, "Ndak, kowe nak mulang terus wareg." Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten? Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing ralanya tak takoki, lho kula anggere deres. Apa nak deres terus anak wareg? Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi mergoblok. Nah, iki sampean. Kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai Fuad, jadi tahu santrine mau 20 30 akhirnya lulus.
itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustofa nih, di depan wong jenggoten yang mengikut Mustofa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lah Mas Mustofa. Iku anake sing cilik, mbok umur 3 bulan Pak, dibrekno ning ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anake dibrekno ning. Piye? Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Wes bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo ambune kaya apel. Ganteng Mas kowe. Wis ngono ambune kaya apel, Mas. Ora kaya kowe, ambune Mas Sibawa ora kaya ambune kaya apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten? Iku wandang nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah, kitab nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kaya Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dekne ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita iku bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu wis ora terus ora elek iku ya ora. Saya lek men goreng tempe terus tambah elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab iki. Suatu saat paginya misalnya iku kertas entek gue ngarang, mau pasar betul gue napa? Nah saya gak kata fotokopi, mau pasar ya atuh. Dobong kitab. Pikirannya sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dino apa? Teko Imam Sibawa kitab kuntis tak apa? Gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane kok ora milih. Jadi Imam Sibawa ngaboti kitab megat nopo? Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i rawani rabi wong gedhe, rawani rabi ning cara Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi dia nak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Ndek tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mulai. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Dadi syaratnya ku. Dadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji Imam Syafi'i do dikei jajan. Jenenge jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah. Siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau ukdumihi, pokoknya iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono to nganti kapundhut. Saiki mboten. Dadi wong dhisik ku saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Kulo susah. Susah. Wah, akeh wong alim tuntas, yakin gara-gara sitok tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang, Bos. Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya di tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarannya itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus ning gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo?
perjuangan. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak gede buatan, pokoknya anak yang soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya angel teman suka. Pokoknya yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no, saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, terus ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ya ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi engko. Dan engko ya pokoke padha uripe ngono. Suwan cara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minkum takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Kiai Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojomu ayo. Nak nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginepno niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan, ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bojomu nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kefwa. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong wedok. Dan luweh kecangkeman bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis iqamatul haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi adalah khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak.
Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora? Aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jare Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu gak ganggu. Ayo saya wayu, Mus. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti cara kene Mardi ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar nggon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar nggon. Ya mau ditunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ra tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar nggon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekor. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud kok meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah kamu. Salat krabeni kon mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua. Malane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono wae napa? Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin ke niru. Beliau coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Aisyah. Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu liyuthiba ankum muridsan apa ahlal baiti wa yutahhirakum apa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdhuna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf atas waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Waqarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen jare Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah ku yo wong wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa? Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantah, kok iso ora roh padange ngono, bocah kok gobloke ngono. Wong jaman dhisik kok bayangno. Bocah kok elek kok. Kula sering bantah wong elek-elek, kok iso Gus ra kurangan ramene ngono bocah kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masa masih nerangkan wa khubbi ba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Waktu itu mbok pahami seneng wong wedok sunahe. Nabi itu mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal. Ditututi. Ternyata Nabi moro Baqi. Moro Baqi Nabi penuh dengan kepanikan. Panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong saleh ya. Khasnya orang saleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik.
Terus ketika mau masuk bagi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu, ya tetap tinggal tuh. Kadang malah mangkel di kancing, bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojom dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wae esuk tukaran perkara blonjo wis terus noy nganti mati, paham gitu. Makanya Nabi ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah, paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala, saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa mbok kira cocok, ya ora cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, ora cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. "Cung, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu." Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab biasanya saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebun. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun enggak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba. Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak kowe kok mati zaman urip aku loro pemeneh mbok tinggal mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Aja mati sih utangnya beres tok sih.
Anak-anak warisi mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali enggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Wah, kok keras. Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talien, saya haluskan. Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah duluan arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalien, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman, dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis, bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal, kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur sama cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukon bi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Terus Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepet guyu. Itu kalau gak orang soleh. Woi diarani saiki lho kasus semisah ya. Takon mati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Jare meh tobat piye nglakuane jenenge. Terus kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi kamu tertawa?" Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Coba itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanisa siwaha apa kasiro, perempuan lainnya kan banyak. Jadi
mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali, Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane nek gedeng wong mau nyebut iki ana sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jenenge. Yuhada bin al-Fadl. Fadl itu saudaranya Ali. Fadl bin siapa? Abbas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam yang saudara-saudaranya. Man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab. Yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Halah. Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Khaul. Tapi kok bisa untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Ya nyembelih wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lah ra di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Halah itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Gue rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Gue nak gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan ngomentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men ngomentari ibu. Tapi Nabi yang mau ngeloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter mah dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter, no? Pinter, saat diterang, pokoknya pinter. Kandani ngene Aisyah ben ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku luwih hebat timbang kowe. Ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayolah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu ora tau ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan.
Nak kowe kan ora duwe seni. Wong roh kowe wis kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Ayo polahe. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan tuh kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang haid. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum haid? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang haid. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang haid sampai digambar. Nak ngarange haid apik, jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyadi kama tahidun nisa. Atau jadi ini penting saya utarakan, lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa. Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan oh hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah seperti ini ku. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi apa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Raiqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid niru kue total koyok zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang rano juga bisa takono. Bodoh sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorogan sama saya. Sebelum sorogan mesti tak ajari tentang Dawei Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang Habib sorogan saya. Beliau alim, tapi ya tadi tetap tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan
ketua ya, Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk, jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya, akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobiyah. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobiyah, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lagu biasa ngomong Mustafa radhi turuti, gayane wae khusyuk biasa kan terus tak celok suwe jebule. Oh suwe mut, ketileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene biasane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba mbek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo mergo lesa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa.